Terkait dokumen Soekarbi itu sudah dijual. Sudah dijual oleh Soekarbi kepada Soeharto sendiri menurut kesaksian Soekarbi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Prodi Pendidikan Sejarah STKIP Taman Siswa Bima mengadakan debat ya, ini dalam rangka melawan lupa bahwa Gestapo ini atau kata Bung Karno Gestok Gerakan 1 Oktober itu sebuah sejarah yang kontroversi. Maka dari itu Prodi Pendidikan Sejarah STKIP Taman Siswa Bima mengadakan debat ini lewat ujian akhir semester 5 Prodi Pendidikan Sejarah yang dipandu langsung oleh kami Bapak Sahabudin MPD, moderator pertama sekaligus penilai, saya sendiri Edi Suparjan, moderator sekaligus penilai 2, bersama juga Ibu Hartati MPD. Kali ini versi mengenai apakah Maijen Soeharto ini terlibat atau tidak terlibat, sejauh mana keterlibatannya pada saat peristiwa Gestapo itu sendiri. Maka dari itu kami beri kesempatan kepada Adinda Zulfikar untuk mengupas secara tuntas terkait masalah Gestapo, apakah benar Soeharto ini terlibat atau tidak terlibat. Mungkin demikian, langsung saja saya beri kesempatan kepada Adinda Zulfikar, kepada beliau disilakan. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Yang selanjutnya saya akan langsung menjelaskan keterlibatan Soeharto pada saat Gestapo Gerakan 30 September PKI. Soeharto merupakan seorang jenderal yang tidak termasuk dalam target penculikan oleh PKI yang disebut oleh Dewan Jenderal. Soeharto lebih dikenal sebagai Kostrat, Komandan Strategi Cadangan Angkatan Darat. Pada saat Gerakan 30 September tersebut, pasukan Batalion 454 dan 530 tidak diperintahkan untuk memblokade pangkalan Kostrat di Jakarta. Di sini kita bisa melihat Soeharto bebas keluar masuk gedung pada peristiwa Gerakan 30 September tersebut. Mengapa? Karena keganjilan tersebut terdapat pada bahwa Soeharto bisa keluar masuk di gedung Kostrat. Setelah peristiwa Gerakan 30 September tersebut dimulai, pasukan yang berada di lapangan Merdeka, pasukan Batalion 454 dan 530 diberitahukan oleh Soeharto untuk keluar atau mengangkat kaki di lapangan Merdeka. Yang isu yang pertama terdengar oleh Soeharto yang pertama adalah saat Kolonel Untung sebelum beberapa hari Gerakan 30S tersebut dimulai, Kolonel Untung memberitahukan bahwa Soeharto bahwa ada Dewan Jenderal yang ingin melakukan kudeta terhadap pemerintah Soekarno. Tetapi pada saat itu Soeharto tidak memberitahukan kepada atasannya yaitu Yani bahwa ada isu terhadap Dewan Jenderal yang ingin melakukan kudeta oleh pemerintah. Setelah satu hari Gerakan 30 September tersebut berakhir, Soeharto menyuruh pasukan Kostratnya untuk melakukan pembantaian terhadap PKI yang didakwa sebagai dalang utama Dewan Jenderal serta pembantaian dan melakukan kudeta terhadap pemerintah. Tetapi pada saat itu banyak sekali keganjilan yang ada dalam cerita oleh pihak Soeharto. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Gerakan 30 September dari Soeharto ini adalah terlibat untuk melakukan kudeta terhadap Soekarno dan Nasution. Soeharto ini tidak suka dengan cara pemerintahan Soekarno serta
terlalu dekat dengan PKI. Setelah isu Dewan Jenderal tersebut, Soeharto dengan pasukannya perlahan melakukan pembantaian, pengambilan kekuasaan di sekitaran Jakarta serta di wilayah-wilayah lain yang terjadi pemberontakan atau kudeta oleh PKI. Soeharto pada saat itu setelah Soeharto berhasil menguasai atau memenangkan peristiwa G30S PKI hari itu, Soeharto pelan-pelan berusaha mengikiskan dari pendukung-pendukung Soekarno agar kekuasaan Soeharto tersebut makin kuat. Misalnya 15 menteri yang pro terhadap Soekarno diculik oleh Soeharto, serta MPRS yang pada saat itu membantu Soeharto dalam pengambilan kekuasaan terhadap Soekarno juga dibubarkan dan diganti oleh MPR yang pada saat itu diisi oleh perwira dan anak-anak buah dari Soeharto tersebut. Setelah melakukan pembantaian di Madiun, di Solo, dan di Bali, posisi Soeharto makin kuat di pemerintahan. Pada saat sebelum pemilu 1970 dan 1977, pihak Soeharto melakukan banyak sekali prestasi yang dianggap oleh masyarakat adalah sesuatu yang dikatakan sebagai akar dan dalam kudeta yang dilakukan oleh PKI terhadap pemerintah. Salah satunya Soeharto juga menyingkirkan beberapa pesaing-pesaing yang dianggapnya dapat menggoyahkan dia dalam posisi pemerintah sebelum pemilihan umum 1977 tersebut. Misalnya Nasution yang perlahan disingkirkan oleh di Angkatan Darat serta beberapa pesaingnya di pemerintahan tersebut. Baik, terima kasih kepada Saudara Zulfikar yang telah memberikan presentasi, menyampaikan materi terkait keberadaan Soeharto pada peristiwa Gestapo maupun gerakan 1 Oktober sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno. Beberapa versi ini memang masih kontroversi, tidak ada satupun sejarawan yang berani menyimpulkan apakah Soeharto terlibat, Soekarno terlibat, Angkatan Darat terlibat, terus CIA dan lain-lain. Lebih-lebih masih dalam versi negara, dalam utama adalah PKI. Tapi pada hari ini kita akan membongkar habis apakah benar Soeharto ini terlibat atau tidak terlibat. Kita akan melihat bagaimana kedekatan Kolonel Untung, satu-satunya perwira tinggi ketika pernikahan Kolonel Untung hanya Soeharto hadir. Terus bagaimana kedekatan Soeharto dengan Kolonel Latif? Bagaimana dengan Brigjen Suparjo? Hal-hal ini ada tuduhan bahwa Soeharto ini terlibat karena seluruh pasukan yang digerakkan adalah berasal dari divisi Diponegoro. Ya, bagaimana komentar saudara narasumber terkait kedekatan ini? Walaupun PKI tidak terlalu curiga terhadap Soeharto sendiri karena beberapa alasan. Soeharto masih miskin. Nah, karena pada saat itu Latif menyaksikan bagaimana kondisi rumah Soeharto pada saat itu. Memang dalam kondisi sangat miskin dan dia menggunakan mobil hanya semacam hardtop Jeep. Sementara jenderal-jenderal lain pada saat itu menggunakan Chevrolet sedan. Ini juga mungkin Soeharto ini tidak masuk dalam daftar jenderal yang akan diculik. Bagaimana komentar saudara narasumber dan nanti mungkin ada dari pihak kelompok lain maupun versi Bung Karno PKI maupun versi Angkatan Darat agar bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan produktif terkait debat pada hari ini. Mungkin demikian, silakan dikomentari atau ditambahkan. Kenapa Mayor Jenderal Soeharto ini tidak termasuk dalam Dewan Jenderal atau isu Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap pemerintah? Yang pertama karena bagi PKI tersebut mengetahui bahwa Untung dan Latif ini sangat dekat
hubungannya sangat erat dengan Mayor atau Jenderal Soeharto ini. Maka bahwa selain dari hubungan dekat ini, Soeharto sendiri mendukung Untung yang pada saat itu melaporkan tentang adanya ingin melakukan penculikan terhadap 7 jenderal tersebut. Maka setelah percakapan Untung dengan Pak Soeharto, Latif dan Pak Soeharto mengiyakan atau mengizinkan tindakan untuk menculik jenderal tersebut. Setelah itu PKI juga merasa bahwa setelah Soeharto ini dianggap sebagai salah satu untuk memberi jalan PKI untuk mempermudah untuk melakukan penculikan Dewan Jenderal atau 7 jenderal yang terdapat isu kudeta terhadap pemerintah. Serta mereka juga PKI berharap setelah kejadian ini gagal atau banyak sekali problem-problem yang dapat mengakibatkan faktor-faktor yang dapat mengakibatkan kegagalan menculikan 7 Dewan Jenderal ini, PKI berharap Soeharto mempermudah hukuman terhadap pengadilan di militer atau di mahkamah nanti. Gitu, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin kita langsung saja beri kesempatan kepada kelompok lain agar menyanggah atau membantah terkait terlibat atau tidak terlibatnya Majen Soeharto pada saat itu. Kami berikan waktu. Silakan adik-adik sekalian untuk bertanya. Atau langsung mau bertanya? Baik, kami beri kesempatan kepada Saudara Adhar. Kami beri kesempatan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dosen beserta saudara-saudari yang sempat hadir pada kesempatan ini. Langsung saja saya ingin mempertanyakan terkait bukti-bukti keterlibatan daripada Soeharto terhadap gerakan G30 SPKI tersebut. Barangkali ada bukti nyata keterlibatannya dalam gerakan itu. Itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Saudara Adhar. Bisa langsung jelaskan? Misalnya kalau memang Jenderal Soeharto ini terlibat, mana bukti keterlibatannya? Kalau memang Jenderal Soeharto ini tidak terlibat, mana ketidakterlibatannya? Anda mohon dijelaskan. Bukti-bukti keterlibatan Soeharto terhadap gerakan 30 September ini banyak sekali versi yang hadir dari pelaku ataupun saksi dalam peristiwa gerakan 30 September ini. Mereka bersaksi pada saat itu bahwa Mayor atau Jenderal Soeharto ini terlibat terhadap gerakan 30 September secara tidak langsung, mengiyakan kepada Kolonel Latif untuk memberikan pasukan batalion 454 serta 530 untuk melakukan penculikan Dewan Jenderal yang dianggap melakukan kudeta terhadap pemerintah. Setelah itu, setelah pasca kejadian gerakan 30 September ini, Soeharto secara perlahan dan bertahap mengambil kekuasaan di Angkatan Darat dengan menyingkirkan Pranoto yang dianggapnya sebagai salah satu ancaman atau untuk Soeharto ini mengambil kekuasaan di Indonesia. Yang secara perlahan Soeharto melakukan berbagai macam prestasi yang dianggap oleh masyarakat umum adalah sesuatu prestasi yang sangat besar, yaitu melakukan pembantaian besar terhadap PKI dan pengikutnya di berbagai daerah di Indonesia. Setelah itu Soeharto makin dipercaya oleh rakyat serta dipercayai bahwa pemerintahan Soeharto ini didukung oleh banyak sekali jenderal-jenderal, staf-staf umum Angkatan Darat untuk menaiki kekuasaan di pemerintahan Indonesia. Baik, ya, mungkin itu yang bisa dijelaskan oleh narasumber.
bahwa memang walaupun tidak ada dokumen-dokumen penting tentang pemanggilan Jenderal Soeharto terhadap pasukan Divisi Ponegoro 454 dan 530. dan 530 pasukan Divisi Brawijaya, tapi analisis menurut versi Subandrio yang disampaikan oleh narasumber tadi, memang ada istilah kudeta merangkak. Menurut versi Subandrio, bahwa Pak Harto pada saat itu setelah gerakan itu dapat menghandle langsung seluruh divisi tadi, karena divisi itu memang sengaja didatangkan dari Jawa untuk memperingati hari ulang tahun ABRI pada tanggal 5 Oktober. Dan lain-lain keterlibatan Soeharto ini tuduhannya bahwa kedekatannya dengan Untung Kolonel Latif. Dan memang walaupun tidak dibuktikan, itu hanya sebatas pernyataan Latif bahwa Latif pernah menghadapi Pak Harto pada malam hari 2 kali di Rumah Sakit Angkatan Darat. Ketika pada saat itu Tommy Soeharto terkena suhu panas. Jadi Pak Harto pada saat itu ada di rumah sakit dan Latif menghadap, minta izin. Tapi kata Pak Harto, ini apakah sudah ada izin dari Yang Mulia Presiden Soekarno? Jadi saat itu kata Soeharto ragu, apakah ini memang benar-benar perintah dari Soekarno? Kata Latif, benar, tapi sebelum ada instruksi. Tapi menurut pernyataan Latif, Soeharto mengiyakan. Nah, inilah versi-versi yang masih kontroversi karena hanya sebatas kesaksian Latif. Dan mungkin itu yang bisa disampaikan terkait keterlibatan Soeharto. Terkait dokumen Soekarbi itu sudah dijual. Sudah dijual oleh Soekarbi kepada Soeharto sendiri menurut kesaksian Soekarbi. Dokumen radiogram pemanggilan divisi-divisi itu pada tanggal 27 September. Itu sudah dibayar menurut Soekarbi. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan.